Akhirnya aku berhasil menembusnya. Mu Yuxue dan Milan menghela napas lega saat melihat kekuatan dahsyat meletus dari tubuh Wu Chen. Semuanya berjalan lancar dan mereka tidak terganggu sedikit pun. Kalian semua, pergilah ke neraka. Sebuah tinju ganas menghantam Mu Yuxue dengan keras. Wajah Mu Yuxue berubah drastis, kekuatannya tidak sekuat Fang Han sejak awal, dan dalam bentrokan sebelumnya, dia sudah terluka, jadi dia bukan lawan Fang Han. Pisau pembunuh naga. Di tanah, Wu Chen bereaksi cepat. Melihat Mu Yuxue dalam bahaya, tanpa berkata apa-apa, dia melompat keluar dan pisau pembunuh naga di tubuhnya langsung terbang keluar. Pada saat ini, Fang Han benar-benar fokus menghadapi Mu Yuxue. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di punggungnya dan gelombang energi pedang menyapu ke arahnya dengan ganas. Sial, Fang Han menjadi pucat karena ketakutan. Dia segera membalikkan tinjunya dan meninju dengan keras. Kekuatan tinju yang dahsyat meledak seperti kilat, sangat ganas. Ledakan, kekuatan tinju yang mengerikan dan kibilah pisau pembunuh naga saling beradu, kekuatan dahsyat langsung meletus, Qi Gong yang mengamuk menyapu ke segala arah. Melihat bahwa ki pedangnya telah diblokir, Fang Han menghela napas lega. Pengalaman tadi terlalu berbahaya, dia hampir mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Mu Yuxue juga menepuk dadanya dan menghela napas lega. Pengalaman tadi juga sangat berbahaya baginya, jika bukan karena Wu Chen yang tiba-tiba menyerang dengan pisau pembunuh naga dan menyerang Fang Han, dia pasti sudah berada di dunia bawah sekarang. Dengan lompatan, Wu Chen terbang dan meraih pisau pembunuh naga, dan segera menebasnya. Seni memotong Suan Yuan. Wu Chen langsung menebas seni memotong Suan Yuan, bilah yang mengerikan, yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat ia dengan kejam menyerbu ke arah Fang Han, melancarkan serangan ganas padanya. Dia sangat jelas tentang kekuatan Wu Chen, ahli yang paling kuat, yang telah mengalahkannya ketika dia masih di puncak Empyrean ke-9 dari ranah Laut Roh, sekarang telah menembus ranah tahap bela diri sejati dan kekuatannya juga telah meningkat pesat. Dengan kekuatannya, dia sama sekali bukan tandingannya. Kakak tertua, selamatkan aku. Menghadapi tebasan ganas Wu Chen, Fang Han sama sekali bukan tandingannya, dan hanya bisa meminta bantuan kakak tertua. Di antara laut bintang mereka, hanya kakak tertua yang mampu mengalahkan Wu Chen, sementara yang lain bukan tandingannya. Nak, beraninya kau. Melihat Wu Chen hendak menyerang Fang Han, Wang Yilun menjadi marah dan segera terbang kembali, ingin menyelamatkan Fang Han. Wu Chen mencibir, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang ingin dibunuhnya. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat pedangnya, mempercepat langkahnya saat dia menyerang Fang Han. Ah! Fang Han menjerit kesakitan, tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian, langsung dimusnahkan oleh pedang Wu Chen, dan kepalanya jatuh ke tanah. Semua orang terkejut saat mereka menyaksikan dengan ngeri. Fang Han, ini bukan orang biasa, tetapi seorang ahli sejati di Empyrean kedua dari tahap bela diri sejati, kekuatannya sangat kuat, dan hanya dengan satu tebasan dari Wu Chen, dia sudah terbunuh, ini terlalu tidak masuk akal. Betapa menjijikkannya. Melihat kepala Fang Han jatuh ke tanah, Wang Yilun mengepalkan tinjunya saat amarah di hatinya menjadi liar. Bocah ini, terlalu menjijikkan, dia benar-benar berani membunuh seorang jenius dengan laut bintang mereka. Wu Chen mengangkat bahunya, jika Fang Han tidak bergerak untuk membunuh Mu Yuxue, dia tidak akan melakukannya. Sebelum ini, orang inilah yang berteriak paling arogan, seolah-olah dia memiliki dendam yang dalam. Apakah kamu baik-baik saja? Wu Chen menatap Mu Yuxue dan dia merasa sangat berterima kasih padanya dan Milan. Sebelumnya, mereka telah bertindak tegas untuk menghentikan Wang Yilun dan mengulur waktu untuknya. Aku baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Melihat Mu Yuxue, meskipun dia terluka, lukanya tidak terlalu serius. Wu Chen menghela napas lega. Jika sesuatu terjadi padanya, dia akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Kakak tampan, kamu berhasil menembus tahap bela diri sejati. Pada saat ini, Milan juga datang. Dia juga terluka, dan setelah beberapa kali bertukar dengan Empyrean pertama dari tahap bela diri sejati sebelumnya, dia juga mempertaruhkan nyawanya. Ya, Wu Chen mengangguk. Milan sangat gembira, selamat. Ketika dia masih di puncak Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh,
dia sudah bisa menghadapi ahli di Empyrean kedua dari tahap bela diri sejati. Sekarang kultivasinya telah menembus Empyrean pertama dari tahap bela diri sejati, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan bahkan ahli Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati mungkin tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Nah, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu sekarang. Niat membunuh di hati Wang Yilun melonjak. Sebelumnya, karena dia telah menunjukkan belas kasihan, dia telah memberi Wu Chen kesempatan untuk menerobos dan meningkatkan kekuatannya dengan pesat, menyebabkan Fang Han mati dengan menyedihkan di bawah pedangnya. Sekarang, dia tidak lagi berencana untuk berbelas kasih. Dia harus melakukan gerakan membunuh dan menggunakan kekuatan guntur untuk membunuh Wu Chen, menghilangkan masalah di masa depan. Wu Chen tersenyum tipis, apakah kamu yakin kamu masih lawanku? Setelah menembus tahap bela diri sejati, kekuatannya telah meningkat pesat, cukup untuk menyapu siapapun yang berada di bawah level Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati. Bahkan ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati akan berani melawannya sekarang. Sombong, Wang Yilun marah, ki di sekitar tubuhnya melonjak, kekuatan yang mengamuk keluar, membubung ke langit, kekuatan tirani menyapu seluruh langit. Pada saat ini, dia tidak ingin lagi membuang-buang kata-kata lagi dengan Wu Chen, dan langsung mulai menghancurkannya. Mysterious Sky Berserk Dragon Slash. Tubuh Wang Yilun bergetar. Tanpa memberi Wu Chen kesempatan untuk bereaksi, dia segera melepaskan teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut, Mystic Heaven Berserk Dragon Slash. Kekuatan yang mengerikan terus-menerus meledak dari tubuh Wang Yilun, dan seperti lautan badai, itu menelan seluruh dunia. Ekspresi Mu Yuxue dan Milan berubah drastis. Mereka berdua tahu bahwa jurus Wang Yilun sangat kuat, dan bahwa Wu Chen pernah kalah oleh jurus ini sebelumnya. Sekarang jurus ini muncul lagi, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut, dan bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Apakah mereka akan bertarung lagi? Pandangan semua orang beralih ke arah itu, termasuk Lin Fan dan Wei Mingkun yang berada dalam kegelapan. Mereka semua melihat ke arah Wu Chen dan Wang Yilun, dan ingin tahu, siapa di antara mereka berdua yang lebih kuat. Apakah ini masih jurus yang sama? Melihat Wang Yilun, Wu Chen tersenyum dalam hatinya. Jurus ini, jika itu adalah dirinya sebelumnya, akan tetap sangat sulit untuk dihadapi, tetapi, untuk saat ini, dia telah menembus tahap bela diri sejatinya. Jika dia ingin menghadapi jurus ini, itu tidak akan menjadi masalah lagi. Seni memotong Xuan Yuan. Wu Chen berteriak saat dantiannya mulai berputar. Energi yang kuat meledak keluar dan energi ini sangat kuat, jauh melampaui imajinasi semua orang. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen mengayunkan pedangnya. Kekuatan yang kuat menyertai tebasan pedang dan meletus dengan hebat seperti badai, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, menghadapi keterampilan pamungkas Wang Yilun yang kuat, Wu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan segera mengaktifkan seni memotong Xuan Yuan-nya. Jurus ini adalah tebasan keempat dari seni memotong Xuan Yuan. Itu sangat kuat dan mengerikan karena semuanya berubah menjadi debu dengan satu tebasan. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, serangan Wu Chen dan Wang Yilun bertabrakan di udara. Seketika, langit dan bumi hancur, ruang bergetar, dan gelombang energi yang mengerikan meledak keluar dari pusat tabrakan. Itu seperti badai dahsyat yang melanda dunia, menghancurkan segalanya. Wajah semua orang berubah secara dramatis. Kekuatan ini jauh melampaui imajinasi mereka dan bukan sesuatu yang dapat mereka lawan. Ledakan mengerikan itu berlangsung selama 1 menit penuh sebelum perlahan menghilang, memperlihatkan sosok dua orang. Kekuatanmu. Melihat Wu Chen, mata Wang Yilun dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ketika dia bertukar pukulan dengan Wu Chen, dia menyadari bahwa kekuatan Wu Chen telah meningkat pesat, dan bahkan keterampilan pamungkasnya, Mystic Heaven Berserk Dragon Slash, tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Kamu saat ini tidak lagi sebanding denganku. Terobosan dalam kultivasi, membawa peningkatan kekuatan yang sangat besar, terutama di alam yang begitu besar, terlebih lagi bagi Wu Chen, sampai sekarang, jika dia ingin mengalahkan Wang Yilun, itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Sombong. Wang Yilun sangat marah, bocah ini terlalu sombong, berpikir bahwa setelah dia berhasil, dia akan dapat meremehkannya.
Terhadap orang seperti ini, dia hanya bisa memanggilnya bodoh, dan dengan sangat cepat, bocah ini akan membayar harga atas kesombongannya. Nak, karena kamu ingin mati, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Wang Yilun berteriak keras dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Energi mengamuk meledak dari tubuhnya dan energi ini sangat kuat, dan juga sangat mengamuk, jauh melampaui apa yang terjadi sebelumnya. Wajah Wu Chen berubah, dia sangat sensitif, dia menyadari bahwa kekuatan Wang Yilun telah meningkat pesat, dan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini, termasuk mengamuk, ada jenis kekuatan yang mirip dengan garis keturunan Phoenix yang dia gunakan sebelumnya, itu seharusnya bukan kekuatan Wang Yilun. Jika tebakannya tidak salah, pasti ada gelombang kekuatan tirani lain di dalam tubuh Wang Yilun, dan kekuatan ini sangat dahsyat. Kekuatan itu disuntikkan dengan paksa ke dalam tubuhnya, dan akan digunakan pada saat-saat kritis untuk menghancurkan semua musuh. Ini, di bawah, orang-orang dari Laut Bintang melihat kekuatan dahsyat meledak keluar dari tubuh Wang Yilun dan sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Wu Chen benar-benar memaksa kakak tertua ke keadaan seperti itu, dan tidak ragu untuk menggunakan semua kartu trufnya. Diam-diam, ekspresi Lin Fan dan Wei Mingkun menjadi gelap. Pada tingkat kekuatan mereka akhirnya akan menggunakan beberapa metode licik, metode untuk mengalahkan lawan mereka. Namun, mereka tidak akan pernah menggunakan metode licik seperti itu kecuali jika itu adalah situasi hidup atau mati. Nak, kau memaksaku melakukan ini. Wang Yilun berteriak keras, dan seluruh tubuhnya terlepas. Dalam sekejap, dia tidak lagi mampu menekan energi mengamuk di dalam dirinya, dan dia sepenuhnya mampu melepaskannya. Raungan naga yang mengguncang langit dan bumi, disertai suara keras, dan gambar naga raksasa. Naga itu melingkari Wang Yilun dan terus meraung, dan kekuatan dahsyat tiba-tiba meledak keluar. Apakah itu jiwa naga? Seseorang mengenalinya. Jiwa naga, ini bukan barang biasa, itu sangat langka. Secara umum, ketika kekuatan binatang iblis mencapai tahap 4, jiwa roh mereka akan tumbuh lebih kuat dengan cepat, dan pada saat ini, para ahli akan maju untuk menangkap mereka, kemudian menggunakan metode khusus untuk mengekstrak jiwa roh binatang iblis, yang merupakan jenis jiwa roh yang memiliki banyak kegunaan, dan jiwa naga yang saat ini digunakan Wang Yilun, adalah jiwa roh naga yang telah diekstraksi, jadi ahli itu akan dituangkan ke dalam tubuhnya. Dalam keadaan darurat, jiwa roh akan dapat menggunakan ini untuk menghancurkan segalanya. Jika itu adalah naga sejati, maka dengan kekuatan di belakang Wang Yilun, pasti mustahil baginya untuk mengatasinya. Tetapi bahkan jika itu adalah naga banjir, itu tidak akan terlalu kuat, dan tidak akan mampu mencapai tahap kelima. Jika tidak, dengan tubuh dan kekuatan Wang Yilun, mustahil baginya untuk menahannya. Wajah Wu Chen juga menjadi gelap, Wang Yilun sebenarnya memiliki jiwa roh binatang iblis yang disegel di tubuhnya, ini benar-benar tidak terduga. Jiwa roh ini, bahkan jika itu bukan jiwa roh naga sejati, kekuatannya luar biasa, dan kekuatannya tidak terbayangkan. Ketika Mu Yuxue dan Milan melihat jiwa naga yang mengamuk, mereka bahkan lebih terkejut. Metode mengekstraksi roh binatang iblis, menuangkannya ke dalam tubuh seseorang untuk meningkatkan kekuatan sendiri adalah sesuatu yang pernah mereka dengar sebelumnya, tetapi, klan mereka tidak memiliki metode ini, hanya kekuatan besar seperti Great Empire yang mampu menggunakan ini. Hehe, dia benar-benar berhasil memaksa kakak tertua untuk melancarkan jurusnya, bocah ini pasti sudah mati. Jiwa naga di tubuh kakak tertua ditarik keluar dari naga banjir dengan kekuatan yang sebanding dengan Empirean ke-7 dari tahap bela diri sejati. Itu sangat mengerikan, dan ditambah dengan keterampilan sempurna kakak tertua, tebasan naga berserk surga mistik, kekuatannya sangat mengerikan. Sebentar lagi, anak ini akan mati dengan mengerikan. Aku khawatir dia akan mati dengan mengerikan. Dia sendiri yang menyebabkan ini. Tidak seorang pun bisa menyalahkannya. Semua orang di Laut Bintang memandang Wang Yilun, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan fanatisme. Di depan kakak tertua mereka, tidak peduli lawan macam apapun, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Hanya kakak tertua mereka yang merupakan satu-satunya raja. Diam-diam, Lin Fan dan Wei Mingkun saling memandang dengan ekspresi serius. Jurus Wang Yilun sangat kuat, bahkan mereka mungkin tidak dapat menghentikannya, itu terlalu kuat. Di udara,
Wang Yilun melayang dengan tenang, menatap Wu Chen, matanya menunjukkan seringai, gerakan ini adalah kartu trufnya, tidak ada yang bisa menghentikannya, belum lagi Wu Chen adalah Empirean pertama dari tahap bela diri sejati, bahkan jika dia adalah Empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, dia pasti akan mati, tidak ada kemungkinan lain. Hari ini, dia ingin menggunakan Wu Chen untuk memberitahu semua orang bahwa siapapun yang berani menentang keinginannya hanya akan memiliki satu akhir, dan itu adalah kematian. Nak, aku tidak keberatan memberitahumu ini, tetapi dengan jiwa nagaku, kekuatan tebasan naga pengamuk mistikku akan meningkat secara eksponensial, jadi, jika kau dipukuli menjadi debu nanti, kau tidak bisa menyalahkanku. Wang Yilun tersenyum tipis, senyumnya dipenuhi dengan kekejaman dan niat membunuh. Dia memiliki keyakinan 100% pada kartu trufnya, tidak peduli seberapa menantang surga bakat Wu Chen, tidak peduli seberapa mengerikan bakatnya, dia tidak akan pernah bisa lolos dari kematian. Tebasan naga pengamuk langit misterius. Wang Yilun berteriak, menghasut semua energi di tubuhnya, dia mengaktifkan tebasan naga langit mistik pada kondisi terkuatnya. Raung! Jiwa naga meraung, raungannya mengguncang langit, gelombang kekuatan yang mengerikan langsung meletus, seperti iblis yang mengamuk muncul, kekuatannya menghancurkan bumi. Bang! Udara di langit meledak dan ruang bergetar. Tidak mungkin untuk menahan kekuatan yang begitu kuat, dan itu juga retak. Kekuatan jiwa naga luar biasa, mampu menghancurkan segalanya di dunia. Jiwa naga meraung, dan terbang keluar dari tubuh Wang Yilun. Seluruh tubuhnya melepaskan semburan energi yang kuat, kekuatan semacam ini sangat mengerikan, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya di dunia. His! Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kekuatan jiwa naga ini terlalu mengerikan, itu melampaui imajinasi mereka. Sungguh sulit untuk percaya bahwa ada kekuatan yang begitu mengerikan di dunia ini. Wu Chen, Mu Yuxue dan Milan gemetar tak terkendali. Kekuatan ini terlalu kuat. Jika mereka berada di tempatnya, mereka akan langsung berubah menjadi abu. Dia tidak dapat menahan kekhawatiran yang mendalam untuk Wu Chen. Dengan kekuatan Wu Chen, bagaimana mungkin dia bisa bertahan melawan serangan yang begitu kuat? Di sisi lain, ekspresi Wu Chen juga berat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Yilun benar-benar akan memiliki gerakan yang begitu kuat padanya, dan dalam gerakan seperti itu, lupakan Empirean pertama dari tahap bela diri sejati, bahkan ahli di Empirean keempat dari tahap bela diri sejati sendiri mungkin tidak akan mampu menahannya. Orang yang mendapat dukungan dari keluarganya memang berbeda. Dengan kekuatan Wang Yilun, jelas tidak mungkin baginya untuk memiliki kemampuan membunuh naga banjir dan mengambil jiwanya. Alasannya pasti karena dia tidak memiliki kekuatan untuk mendukung keluarganya, jadi dalam masalah ini, Wu Chen jelas tidak dapat dibandingkan dengan naga banjir. Namun, dirinya yang sekarang tidak lagi punya waktu untuk menghela nafas, karena serangan Wang Yilun telah tiba. Jika dia tidak memikirkan cara untuk menghadapinya, maka nasibnya pasti akan sangat menyedihkan. Seni memotong Xuan Yuan, bilah kelima. Wu Chen meraung, dan tian dalam tubuhnya bergejolak, kekuatan dahsyat meledak keluar, melesat lurus ke awan, langit dan tanah dipenuhi amarah. Pada saat ini, dalam menghadapi gerakan mengerikan Wang Yilun, Wu Chen juga tidak ragu-ragu dan menggunakan seni memotong Xuan Yuan kelimanya sendiri. Pisau pembunuh naga bergetar hebat, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan dan akan meledak. Gelombang energi bilah yang tak terlukiskan menyembur keluar dari kepalanya dan menyebar ke seluruh 9 langit dan 10 bumi. Itu sangat tajam, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya di dunia. Gelombang aura bilah ini, benar-benar terlalu kuat. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh Empirean pertama dari tahap bela diri sejati, dan bahkan ahli dari Empirean ketiga dari tahap bela diri sejati tidak selalu memiliki aura bilah yang begitu kuat. Pada saat ini, mereka semua tahu bahwa Wu Chen juga akan melepaskan teknik pembunuhan pamungkasnya, Mystic Heaven Berserk Dragon Slash. Di udara, Wang Yilun menatap Wu Chen sambil sudut mulutnya terangkat mengejek. Tidak peduli seberapa kuat gerakan Wu Chen ini, tidak peduli seberapa keras dia berjuang menghadapi kematian, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menjadi lawannya. Semua kerja kerasnya hanyalah pekerjaan yang sia-sia. Pergilah, jiwa naga, hancurkan dia. Dengan suara gemuruh,
jiwa naga meledak dan kekuatan yang mengerikan meledak dalam sekejap. Membawa kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, ia dengan ganas menyerbu ke arah Wu Chen dengan maksud untuk membunuhnya. Raungan, jiwa naga meraung. Kekuatannya yang menakutkan mengguncang ruang dan menyebabkan retakan terus-menerus terjadi di ruang tersebut, mengubahnya menjadi debu. Tidak ada ruang untuk negosiasi dan itu tidak dapat dihentikan. Di sisi lain, ketika Wu Chen melihat serangan ini, wajahnya menjadi sangat muram. Ia tahu bahwa kekuatan serangan ini sangat mengerikan. Jika ia tidak dapat memblokirnya, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Jadi, tidak peduli apapun, ia harus memblokirnya. Tidak peduli biayanya, ia harus memblokirnya. Tebasan kelima, Wu Chen berteriak, memegang pisau pembunuh naga, dia menyalurkan semua energi di tubuhnya dan dengan ganas menebas dengan pedangnya. Bang! Bahkan langit dan bumi mulai bergetar karena tebasan ini. Itu mulai bergetar tanpa henti. Kekuatan yang mengerikan meledak, seperti banjir, itu menelan seluruh wilayah. Pada saat ini, tatapan semua orang terpaku pada langit. Di sana, Wu Chen dan Wang Yilun masing-masing menempati ruang tertentu dan terlibat dalam pertempuran yang intens. Bang! Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, dua serangan yang sangat kuat itu bertabrakan dengan mengesankan. Seketika, langit dan bumi bergetar dan angkasa bergetar. Sebuah kekuatan mengerikan menyapu keluar dari pusat tabrakan, dan seperti air pasang surut, menyapu ke segala arah. Kedatangan fluktuasi energi yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Tanah hancur tanpa ampun saat gelombang energi mengerikan turun dari langit, menghancurkan segalanya. Mata semua orang melihat ke arah langit. Mereka semua ingin tahu siapa yang akan memperoleh kemenangan terakhir dalam pertarungan ini. Lakukan saja, tetapi kamu harus menang. Mu Yuxue dan Milan gemetar tanpa henti. Mereka sangat gugup saat mereka terus bersorak untuk Wu Chen, yang merupakan teman mereka. Tentu saja, mereka berharap dia akan memenangkan pertempuran ini, meskipun peluang kemenangannya tipis. Raungan, jiwa naga meraung, dan raungannya mengguncang langit. Kekuatannya yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Di bawah dampak kekuatan yang begitu kuat, bahkan bila kelima seni memotong suanyuan milik Wu Chen tidak dapat menahannya. Pedang itu terus-menerus dipukul mundur saat kekuatan mengerikan terus-menerus meledak, menghancurkan langit dan bumi. Tidak, jurus ini terlalu kuat. Tidak mungkin aku bisa menangkisnya. Tubuh Wu Chen gemetar, ekspresinya sangat berat. Harus dikatakan bahwa jurus Wang Yilun terlalu kuat, bahkan bila kelima dari seni memotong suanyuan miliknya tidak mampu menahannya, dan terus-menerus dipaksa mundur. Karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan jurus itu. Hahaha, nak, aku ingin melihat trik apa lagi yang kau miliki. Cepat gunakan, atau kau tidak akan punya kesempatan lagi. Wang Yilun tertawa terbahak-bahak, dia sama sekali tidak peduli dengan Wu Chen. Jurus ini adalah jurusnya yang mematikan, dan jurus ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Dengan jurus ini, tidak peduli seberapa keras Wu Chen menggunakan kekuatannya, semuanya tidak berguna. Kalau begitu, lihat dengan jelas dan lihat bagaimana aku akan mematahkan seranganmu. Wu Chen menggertakkan giginya, dia sangat marah di dalam hatinya, sekarang bukan saatnya baginya, dia harus menghalangi jurus Wang Yilun, jika tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Formula Phoenix Api, Phoenix ilahi api yang mengamuk. Wu Chen meraung, dantiannya terbalik, dan semburan energi yang kuat meledak sekali lagi. Energi yang mengerikan itu menutupi seluruh tubuhnya, membentuk bola api yang ganas yang membakar dengan ganas, sementara dia sendiri juga berubah menjadi orang yang menyala-nyala dalam sekejap itu. Wajah semua orang berubah drastis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah menggunakan jurus itu, Wu Chen masih memiliki begitu banyak kekuatan untuk melancarkan jurus absolut yang begitu kuat. Tak lama kemudian, seekor burung phoenix perlahan-lahan terbang keluar dari tubuh Wu Chen. Burung phoenix ini sangat besar, dan seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang berkobar-kobar. Seolah-olah seekor burung phoenix sungguhan telah turun ke dunia fana. Ekspresi Wang Yilun juga menjadi gelap. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Chen akan memiliki jurus rahasia yang begitu kuat padanya. Kekuatan semacam ini, sangat mengerikan dan tidak terbayangkan. Namun, dia tidak takut. Jiwa naga di tubuhnya adalah eksistensi sejati dan tidak terkondensasi dari energi spiritual.
Kekuatannya benar-benar mengerikan, cukup untuk menghancurkan segalanya di dunia. Dalam hal kekuatan, itu jelas tidak dapat dibandingkan dengan jiwa naga aslinya. Oleh karena itu, hasil dari pertempuran ini hanya bisa menjadi kemenangannya, dan apapun yang terjadi, tidak mungkin untuk mengubah hasil ini. Hahaha, bocah, matilah. Wang Yilun tertawa sinis, kekuatan jiwa naga sekarang telah didorong hingga batasnya olehnya, kekuatannya sangat mengerikan. Krak, tiba-tiba terdengar suara yang jelas, dan itu sangat menusuk telinga. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke langit, di tempat itu, serangan Wu Chen tidak dapat bertahan lagi, dan retak karena guncangan jiwa naga, kekuatan yang mengerikan meledak, menyebabkan mereka berada di ambang kehancuran. Namun, Wu Chen tidak peduli dengan semua ini, dia saat ini menggunakan formula Phoenix Api dengan sekuat tenaga, jadi dia tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Bam! Akhirnya, bilah kelima dari seni memotong suanyuan milik Wu Chen tidak dapat bertahan lagi dan hancur oleh kekuatan jiwa naga. Bilah yang mengerikan itu hancur, berubah menjadi hujan cahaya yang memenuhi langit, memancar ke bawah dan memusnahkan segalanya. Setelah bilahnya hancur, cahaya yang dipancarkan oleh pisau pembunuh naga tiba-tiba meredup, seolah-olah telah mengalami semacam serangan yang mengerikan. Melihat ini, mata Wang Yilun tidak kekurangan senyum dingin, bocah nakal ini benar-benar berani menantangnya, dia hanya mencari kematian. Nak, sudah berakhir. Tubuh Wang Yilun bergetar, dia segera mengaktifkan jiwa naga, membawa serta energi untuk menghancurkan segalanya, dan dengan ganas menyerbu ke arah Wu Chen, ingin membunuhnya. Phoenix ilahi api yang mengamuk. Pada saat ini, Wu Chen berteriak keras. Burung Phoenix di atas kepalanya berkokok ke langit, membuka sayapnya, dan bergegas keluar sambil membawa serta kekuatan yang tak tertandingi. Burung Phoenix itu berkokok ke langit dan membentangkan sayapnya yang sangat besar. Kekuatan yang mengerikan meletus, mampu menghancurkan segalanya di dunia. Pada saat ini, di langit, jiwa naga dan burung Phoenix masing-masing menempati separuh langit, dan seperti dua meteorit raksasa, mereka bertabrakan dengan keras. Tabrakan antara keduanya sangat mengejutkan. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Langit dan bumi bergetar, dan angkasa berguncang. Energi yang mengerikan meledak seperti badai yang dahsyat, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju ke langit. Di sana, seekor naga dan seekor burung Phoenix saling beradu dengan hebat. Tak satu pun dari mereka mau menyerah. Di udara, tubuh Wu Chen tiba-tiba bergetar, dan perasaan lemah yang tak terlukiskan langsung menyembur keluar. Wajahnya sepucat kertas, dan pertunjukan teknik yang begitu kuat secara terus-menerus merupakan beban yang sangat besar bagi tubuhnya. Namun, dari kelihatannya, bahkan jika dia menggunakan teknik Raging Flame Divine Phoenix, dia tetap tidak akan bisa menang. Harus dikatakan bahwa kekuatan jiwa rohnya terlalu kuat, jauh melampaui imajinasinya. Tepat saat itu, pisau pembunuh naga menyala dan entah bagaimana terbang sendiri. Pisau pembunuh naga, Wu Chen menjadi pucat karena ketakutan. Dalam keadaan normal, pisau pembunuh naga pasti tidak akan terbang sendiri secara otomatis, kecuali jika menemukan sesuatu yang berguna baginya. Namun, ada sesuatu di tubuh Wang Yilun yang menariknya, dan sesuatu yang dapat diserapnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Wu Chen memperhatikan dengan saksama setiap gerakan pisau pembunuh naga. Dia ingin tahu apa sebenarnya yang menarik pisau pembunuh naga. Pisau pembunuh naga terbang ke arah jiwa naga dan segera mulai memancarkan cahaya terang. Dengan kekuatan yang dahsyat, pisau itu menyerang jiwa naga dengan ganas dan benar-benar ingin menekannya. Mungkinkah orang ini ingin membalas dendam? Wu Chen teringat bahwa tadi, jiwa naga telah menghancurkan bilah kelima dari seni memotong suanyuan yang telah digunakannya, dan bahkan pisau pembunuh naga pun terkena dampaknya. Ketika jiwa naga melihat pisau pembunuh naga menyerangnya, ia menjadi sangat marah. Bilah yang patah ini benar-benar berani menyerangnya. Naga raksasa itu mengangkat kepalanya dan menyerbu ke arah pisau pembunuh naga. Ia ingin menghancurkan bilah yang patah ini. Namun, tepat pada saat ini, Phoenix yang terbakar dalam kobaran api mengepakkan sayapnya dan dengan kejam menghantamnya. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Bilah yang patah ini. Ekspresi Wang Yilun berubah, ia tidak menyangka Wu Chen benar-benar akan menambahkan bilahnya sendiri ke dalam pertempuran.
Nak, jangan berpikir bahwa kaulah satu-satunya yang memiliki es tingkat tinggi. Aku juga. Tubuh Wang Yilun juga memancarkan cahaya cemerlang, dan energi ini perlahan berubah menjadi cermin. Cahaya suci, maju. Tangan Wang Yilun terjulur keluar, dan sinar cahaya suci melesat keluar, melepaskan cahaya terang yang melesat langsung ke arah pisau pembunuh naga. Melihat cahaya suci menyerangnya, pisau pembunuh naga tidak takut. Tubuhnya melepaskan cahaya terang dan menekan cahaya suci. Di udara, pisau pembunuh naga dan cahaya suci saling beradu pukulan. Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pertempuran ini akan berubah menjadi pertempuran di mana naga dan burung phoenix akan saling beradu dan senjata akan saling beradu. Kesempatan yang bagus. Melihat Wang Yilun mengeluarkan nilai tingginya, Wu Chen tersenyum. Ini adalah kesempatan yang bagus, dia pasti tidak boleh melewatkannya. Sambil mencengkeram tinjunya, Wu Chen segera menyerbu ke depan, melayangkan pukulan tepat ke wajah Wang Yilun. Nak, apakah kau ingin bertarung satu lawan satu denganku? Melihat Wu Chen menyerbu dengan tinju di tangan, Wang Yilun dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkannya sekilas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Dia adalah ahli Empirean ketiga dari tahap bela diri sejati. Tubuhnya telah melalui banyak pelatihan, 2 kali lebih banyak dari Empirean pertama Wu Chen dari tahap bela diri sejati. Sambil mencengkeram tinjunya, dia segera menyerbu ke depan, dengan tinju yang ganas, dia langsung membidik dada Wu Chen. Melihat itu, Wu Chen tertawa dalam hatinya, yang diinginkannya adalah pertarungan jarak dekat seperti ini, dia telah mengolah teknik tubuh emas abadi dan juga menembus alam keempat, tubuhnya telah diperkuat ke tingkat yang mengerikan. Wang Yilun berani bertarung dengannya, sama saja dengan mencari kematian. Pada saat ini, semua orang di antara penonton tercengang. Pertarungan antara dua keterampilan bela diri yang awalnya akan berakhir dengan baik kini berubah menjadi pertempuran berdarah. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Di langit, Wang Yilun melemparkan tinju penuh percaya diri ke arah dada Wu Chen, tetapi ketika dia melakukannya, dia terkejut menemukan bahwa tinjunya tampaknya telah mengenai baja, kekuatan yang kuat menolaknya, menyebabkan tinjunya terasa sakit. Tubuhmu, Wang Yilun sangat terkejut, dia belum pernah melihat tubuh yang begitu kuat. Hur-hur, pada saat ini, tinju Wu Chen datang dan mendarat dengan keras di wajahnya. Wang Yilun menjerit dengan sedih saat sisi kanan wajahnya langsung ambruk. Kekuatan Wu Chen luar biasa kuat, tinjunya seperti baja, tampaknya tak terhentikan. Setelah berhasil dengan satu pukulan, Wu Chen tidak memberi Wang Yilun waktu untuk mengatur napas. Tinju yang mengerikan itu menyerbu lagi dan lagi, menyerang secara berurutan, menyebabkan Wang Yilun tidak dapat menahannya lagi. Dengan sangat cepat, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Semua orang menyaksikan dengan tercengang, mereka tidak pernah berpikir bahwa setelah meninggalkan dukungan energi spiritual, Wang Yilun benar-benar akan ditekan dan dipukuli hingga seperti itu, bahkan tanpa sedikit pun perlawanan. Bang! Tinju lain menyerang dengan ganas, membuat Wang Yilun menjerit kesakitan lagi. Dia meludahkan deretan gigi berdarah dan bahkan dadanya ambruk. Di bawah tinju Wu Chen, dia seperti karung pasir, tidak dapat membalas sama sekali. Betapa menyebalkannya, Wang Yilun sangat marah, dia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana dia akan ditekan dan dipukuli, itu adalah penghinaan besar baginya, dan energi spiritual di dalam dirinya sangat sedikit, jadi dia tidak dapat melepaskan kemampuan aslinya, itu benar-benar menyedihkan. Jiwa naga, kembalilah. Dia terpaksa memanggil kembali jiwa naganya. Dia ingin menggunakan kekuatan jiwa naga untuk membunuh bocah nakal ini, Wu Chen. Raungan, jiwa naga meraung dan tiba-tiba mundur. Membawa serta energi yang mengamuk, ia langsung menyerbu ke arah Wu Chen, ingin membunuhnya. Pada saat ini, burung phoenix melihat jiwa naga bergegas mendekat, dan dengan cepat terbang kembali. Dengan kilatan sayapnya yang besar, ia dengan cepat kembali ke sisi Wu Chen, dan bertarung bersamanya melawan seorang lawan. Setelah phoenix kembali, energi spiritual Wu Chen juga pulih. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mengaktifkan teknik tubuh emas abadi, dan cahaya keemasan melonjak dari seluruh tubuhnya. Itu terus-menerus meledak keluar, menyebabkan seluruh tubuhnya meletus dengan semburan cahaya keemasan yang cemerlang. Kemudian, Wu Chen mengangkat kepalanya dan menatap jiwa naga yang hendak menyerbu, matanya dipenuhi dengan cahaya yang kejam.
Jika kau menginginkan nyawaku, aku khawatir kau tidak akan mampu melakukannya. Wu Chen berteriak, memegang tinjunya, semburan kekuatan meletus keluar, tinju emas itu mampu menghancurkan segalanya. Tinju Phoenix Emas. Sambil mencengkeram tinjunya, Wu Chen meninju keluar. Tinju Phoenix Emas yang kuat langsung menyerbu keluar, seperti burung Phoenix, dan bertarung melawan jiwa naga bersama-sama. Karena jiwa naga pihak lain adalah tubuh nyata, maka ia hanya perlu menggunakan tubuhnya untuk mewujudkan burung Phoenix. Tentu saja, ini akan mengambil risiko besar, karena ia adalah manusia, dan tidak seperti binatang iblis, ia tidak dapat menahan kekuatan kuat dari binatang iblis. Jika kekuatannya melampaui batas, ia akan hancur berkeping-keping, dan bahkan tulang-tulangnya tidak akan tersisa. Tetapi sangat jelas bahwa dirinya yang sekarang, tidak lagi dalam posisi untuk memikirkannya. Ia harus mengalahkan Wang Yilun dengan cara apapun, tidak peduli apapun yang terjadi. Hahaha, beraninya kau melawan jiwa naga dengan tubuhnya sendiri, kau hanya mencari kematianmu sendiri. Wang Yilun tertawa terbahak-bahak. Di dunia ini, tidak pernah ada orang yang berani menggunakan tubuhnya untuk melawan jiwa naga, karena kekuatan yang terkandung dalam jiwa naga sangat dahsyat. Jika gerakan ini terus berlanjut, satu-satunya hasil Wu Chen adalah tercabik-cabik, bahkan tidak ada jejak mayatnya yang tersisa. Wu Chen menutup telinganya, mengepalkan tinjunya, mengaktifkan kekuatan Phoenix, dan langsung menyerbu keluar. Tepat saat itu, jiwa naga meraung dan menyerbu ke bawah dengan aura yang menakutkan. Tabrakan ini menyebabkan langit hancur dan tanah retak. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bumi bergetar. Energi yang melonjak terpancar dari langit, menyebabkan gelombang demi gelombang ledakan. Itu sangat menakutkan. Namun, tidak ada yang memperhatikan masalah ini. Sebaliknya, semua tatapan mereka terfokus ke langit. Mata mereka bahkan tidak berkedip. Mereka semua ingin melihat siapa yang akan mampu bertahan dalam pertempuran paling dahsyat ini sampai akhir. Mata Wang Yilun menampakkan senyum dingin. Tidak perlu melihat, bocah ini pasti sudah berubah menjadi abu, dibunuh oleh jiwa naga hingga tulang-tulangnya pun tidak tersisa. Namun, sebelum senyum di wajahnya bisa melebar, sebuah suara keras dan jelas bergema di udara. Jiwa naga, kau masih tidak bisa membunuhku. Dikelilingi oleh api yang mengamuk, tubuh Wu Chen berlumuran darah, kekuatan jiwa naga luar biasa, bahkan tubuhnya yang telah diperkuat oleh teknik tubuh emas abadi telah terguncang hingga retak, dengan darah mengalir keluar satu demi satu. Namun, dalam hati dia senang, karena dia telah menahan kekuatan jiwa naga dan tidak hancur berkeping-keping karenanya. Tidak mungkin. Tubuh Wang Yilun bergetar. Melihat pemandangan ini, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak akan pernah mengira bahwa tubuh Wu Chen sebenarnya begitu kuat sehingga bahkan jiwa naganya tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Senang sekali dia masih hidup. Melihat Wu Chen tidak hancur karena benturan itu, Mu Yuxue dan Milan terkejut. Baru saja, ketika mereka berdua melihat Wu Chen bertabrakan dengan jiwa naga, hati mereka hampir terangkat ke tenggorokan. Tubuh orang ini tidak biasa. Diam-diam, mulut Lin Fan dan Wei Mingkun berkedut. Dengan kekuatan tubuh mereka, mereka pasti tidak akan mampu menandingi Wu Chen, yang memiliki tubuh yang sangat kuat yang sebanding dengan baja dan tidak dapat dihancurkan.